Sampurasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Rasanya luar biasa. Bagi Anda yang belum nyampe perilaku dan perbuatannya kepada sikap-sikap yang sabar, tawakal, ikhlas, lebih baik nggak usah nonton video ini, karena ini video bagi mereka yang berproses menuju tingkatan hakikat dan makrifat. Jadi ini bukan video syariat. Jadi apa yang akan Anda bayangkan nanti jauh ekspektasinya daripada apa yang sudah Anda pahami. Ini cukup pedih, karena hakikat itu bukan suatu kesenangan, tapi suatu hal yang nyata, bukan hayalan. Jadi bagi mereka yang suka dengan hayalan surga, lebih baik tidak usah nonton video ini, daripada Anda jadi emosi ya. Kita happy saja di video ini, rasakan dengan tenang, relax ya. Sebenarnya ini udah pernah saya bahas ya dalam video sebelumnya tentang Adam dan Hawa. Cuman pernah saya hapus dan mungkin ini akan diulang kembali ya. Jadi ketika orang berbicara tentang Adam dan Hawa sebagai awal mula kejadian manusia, yang muncul dalam imajinasi akal pikiran manusia itu kebanyakan adalah tentang wujud atau sosok. Adamnya itu laki-laki dan Hawanya itu perempuan. Dan pemahaman seperti ini sudah berlangsung berabad-abad, beratus-ratus tahun. Orang memahami bahwa Adam itu adalah laki-laki dan Hawa itu perempuan. Kenyataannya seperti itu. Jadi kenyataan itu kebanyakan adalah sesuatu yang diciptakan oleh pikiran. Maka untuk mengubah kenyataan, maka rubahlah cara berpikirmu. Change your mind. Meskipun kenyataannya untuk mengubah cara berpikir itu memang berat. Sakit bro, karena kita sudah terlalu sayang dengan apa yang kita pahami. Jadi untuk melepas apa yang sudah dipahami akal, apalagi sudah yakin itu kebenaran, ketika ada hal lain yang berbeda perspektif, berbeda sudut pandang, itu sakit. Bahkan mungkin hanya karena perbedaan paham saja, dia merasa dihina, merasa dilecehkan. Padahal saya menyampaikan ini tidak bermaksud melecehkan atau menghina keyakinan seseorang, keyakinan orang lain. Saya di sini bermaksud untuk menyampaikan saja, diterima atau tidak ya terserah Anda. Saya tidak memaksakan. Ini perspektif atau sudut pandang lain, di mana misalnya Anda terbiasa melihat angka 6 dari sudut sana, saya melihatnya angka 9 dari sudut saya sendiri. Bukan berarti saya menghina keyakinan Anda atau menghina apa yang sudah Anda yakini. Karena untuk mengubah pola pikir memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Mengubah pola pikir itu sama seperti Anda menyayat kulit Anda dengan pisau silet. Itu pedih. Karena kita harus mengubah pola pikir, mengubah cara pandang. Nah, pada umumnya ketika dibicarakan Adam dan Hawa selalu muncul sosok Adam laki-laki, Hawa perempuan. Tapi kenyataannya sebetulnya kita dan Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu itu tidak membicarakan sosok.
segala sesuatu yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah berbicara tentang ke dalam diri, bukan tentang hal-hal di luar diri. Jadi apapun yang dibicarakan Nabi Muhammad seperti malaikat, iblis, jin, itu bukan hal-hal di luar diri, tapi hal-hal yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ini sama seperti cerita seorang kakek yang keliling-keliling di luar rumahnya, di luar gubuknya. Ketika ditanya, lagi apa kek? Kata kakek tersebut, saya udah berpuluh-puluh tahun mencari kunci kebahagiaan. Memangnya kuncinya hilangnya di mana? Di dalam rumah. Tapi kenapa kakek mencarinya keluar rumah? Masalahnya kata si kakek, di luar rumah sudah terang. Jam 9 siang. Sedangkan di dalam gelap. Nah, ini permasalahan yang terjadi pada umat yang beragama Islam di zaman sekarang. Dia mencari kunci kebahagiaan di dalam diri, tapi mencarinya dari keterangan-keterangan di luar dirinya, dari keterangan kitab, dari keterangan ulama, dari keterangan orang lain di luar dirinya. Padahal kalau untuk mencari kebahagiaan, kunci kebahagiaan di dalam diri, carilah ke dalam. Kalau untuk mencari tahu tentang bagaimana ketuhanan, cari ke dalam, jangan keluar. Karena Allah lebih dekat dari urat lehermu. Jadi jangan mencari keluar. Kalau mencari Tuhan, keluar dari referensi buku, dari katanya, dari ini, itu, dari mendengar, dari melihat. Itu sama saja Anda mencari ikan, mencari air. Padahal dia sedang berenang di lautan. Ikan teri mencari air. Padahal dia sedang berenang di lautan. Nah, itu perumpamaan bagi mereka yang masih mencari keterangan-keterangan di luar diri. Jadi apapun yang diceritakan oleh Nabi Muhammad di masa lampau tentang Adam dan Hawa bukanlah tentang sesuatu di luar diri manusia, tapi tentang sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Jadi ini sebetulnya menyangkut dengan awal mula kejadian manusia. Jadi awal mula kejadian manusia diciptakan pertama dari cahaya. Nah, wujud Nur Muhammad atau cahaya itu adalah Rahman Rahim atau kasih sayang. Maka ketika menyatu dua insan yang berbeda jenis kelamin karena perbedaan, menyatu dan terjadi kasih sayang, disitulah keluar air mani. Nah, itu perumpamaan daripada malaikat kasih sayang. Muncullah air. Air itu adalah unsur utama molekul yang terciptanya alam semesta ini. Pertama, cahaya dan air. Bahkan air pun tercipta dari Nur Muhammad, dari cahaya. Malaikat tercipta dari cahaya, tapi bukan cahaya, dari cahaya. Min nur. Dari cahaya dengan cahaya beda ya. Malaikat tercipta dari cahaya sebagai unsur air. Karena air tunduk kepada bentuk apapun ia ditempatkan. Misalnya air ditempatkan ke dalam wadah ini, maka dia akan bentuknya akan seperti ini. Ditempatkan ke dalam wadah yang cekung, maka wadahnya akan cekung. Dia mengikuti wadahnya. Jadi itu sifat malaikat. Tunduk ditempatkan kepada bentuk apapun. Disuruh sujud ya sujud, disuruh berdiri ya berdiri. Karena itu hakikatnya air. Air itu tunduk disuruh apapun. Dan air itu turun ke bawah, tidak pernah naik ke atas. Jadi air itu taat, dan ketika air ditempatkan dalam kolam atau dalam bentuk apapun, permukaannya selalu lurus. Nggak ada bengkok, nggak ada air bengkok, kecuali airnya beriak atau pakai ombak berangin. Kalau air di tengah laut atau di dataran yang bagaimanapun bentuknya, permukaannya selalu lurus. Itu tandanya malaikat. Jadi malaikat itu bukan apa yang kita bayangkan bersayap dan lain sebagainya, bukan. Unsur air.
Ya, bahkan awal mula kita diciptakan itu awalnya dari Nur Muhammad, lalu nutfah air malaikat, lalu jin, ada desakan, nafsu, emosi. Karena tanpa nafsu, tanpa desakan, tanpa dorongan, tanpa api, tidak akan ada semangat bercinta dan lain sebagainya. Nah, terciptalah jin. Jadi awalnya dari kasih sayang, air mani, nutfah, mudgoh, alaqoh, lahman. Jadi dari air mani, dari segumpal darah, dan akhirnya terus mensol-solin jadi sel-sel, sampai akhirnya terbentuklah bentuk tubuh manusia. Dan tergumpalah aliran darah atau air di dalam tubuh yang disebut dengan terminalnya hati. Disitulah malaikat, di dalam hati nurani. Makanya ada istilah Tuhan, tuntunan hati nurani. Jadi kalau Anda bertanya malaikat, jangan bayangin malaikat itu perempuan, laki-laki, bersayap dan lain sebagainya. Malaikat itu adalah hati nuranimu. Jadi obrolan Nabi Muhammad dengan malaikat ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk membaca, itu adalah hati nuranimu. Hati nurani yang sedang membaca ini apa? Kenapa tubuh saya menggigil? Itu tandanya mendapat wahyu. Bukan berbicara seperti ngobrol saya dengan Anda, atau misalnya saya ngobrol dengan tamu, atau saya ngobrol dengan orang gitu, berhadapan ngobrol begini, bukan. Obrolan Nabi Muhammad dengan malaikat adalah obrolan jiwa dengan hatinya dan pikirannya. Pikirannya bertanya kepada hati, ada apa ini? Kata hati, baca apa, saya nggak tahu. Pikiran loading gitu. Bukan obrolan seperti begini berhadapan, itu mahayalan dari pikiran. Karena pikiran itu tidak mampu menangkap sesuatu wahyu yang lahirnya dari rasa. Karena wahyu itu lahirnya dari rasa, ketika ditangkap oleh pikiran maka akan jadi wujud. Malaikat pun akhirnya jadi wujud, padahal malaikat itu adalah rasa hati. Hati nurani atau tuntunan hati nurani, itu malaikat. Lalu setelah terciptanya malaikat, maka Allah menciptakan jin, atau yang disebut dengan pikiran, imajinasi. Itulah Jajil, raja jin pertama. Tapi kenyataannya ketika digelarnya kehidupan di dunia ini, ternyata jin membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ini. Sehingga dikatakan perang Banul Jan, anak cucu jin. Jadi ketika orang masih membaca ayat-ayat, jin juga bisa dengerin ayat. Karena jin itu pikiran, jin juga taat kepada Tuhan, jin juga beribadah kepada Allah. Apalagi malaikat, hati beribadah kepada Allah. Tapi cara jin beribadah adalah berpikir, selalu berpikir dan lain sebagainya, dan selalu ingin merasa lebih tinggi. Tidak mau dia disuruh. Bahkan waktu itu jin saja dia menjadi raja atas malaikat, karena memang jin itu posisinya di atas, bro. Imajinasi, pikiran, sedangkan hati di bawah. Jadi jelas malaikat di bawah perintah jin ajajil, di bawah perintah pikiran. Nah, sudah ada kehidupan itu di surga. Maksud surganya apa? Alam rahim. Nah, meskipun satu hari di bersama Allah 100 tahun dengan manusia. Jadi kalau 120 hari berarti dikali saja 100. Berarti sekitar 1200 hari masa bagi manusia di surga. Lalu setelah itu maka Allah meniupkan ruh sebagai khalifah atau sebagai khulafa, pengganti Allah, wakil Allah. Nah, pertanyaannya, sebelum ruh ditiupkan,
ke dalam janin, ke dalam rahim yang ada janinnya, sebelum ruh itu ditiupkan, sudahkah ada kehidupan? Sudah jelas. Ada darah, daging, pikiran jin atau imajinasi, hati, malaikat. Sudah ada kehidupan. Sebelum wanafahu, sebelum ruh ditiupkan. Lalu untuk apa Tuhan masih tetap meniupkan unsur ruh di dalam diri manusia? Walaupun ruhnya itu bisa ruh di masa lalu dan lain sebagainya. Ruh itu sebagai pengganti Allah. Itulah khalifah, itulah Allah di dalam diri. Karena Allah lebih dekat dari urat leher, itulah ruh. Kalau ruh dengan nyawa beda. Meskipun nyawa mati, ruh tetap hidup. Yang disebut bahasa Indonesianya jiwa. Nah, di dalam setiap diri ada ruh. Jadi ketika Allah udah menciptakan malaikat, hati nurani, jin, pikiran, dan sempurna kejadiannya, ada tubuh, ada lain sebagainya. Tapi ternyata malaikat saja kalau kembali kepada Allah perlu 100 tahun. Begitupun jin, 100 tahun untuk kembali pada Allah. Bagaimana manusia supaya bisa kembali dengan cepat? Maka Allah menjadikan ruh sebagai khalifah. Itulah Adam. Maka Allah menjadikan ruh sebagai wakilnya, supaya manusia bisa kembali kepadanya dengan cepat. Ruh itulah Adam sebagai pengganti Allah. Ruh itulah khalifah di dalam diri manusia. Makanya setiap diri adalah pemimpin bagi dirinya. Jadi tidak perlu kita membangun kerajaan atau khalifah Islam. Bangunlah kerajaan dan khalifah kesadaran dirimu. Tidak perlu membangun kerajaan Islam, bangunlah kerajaan Islam di dalam dirimu. Karena ruh itu adalah khalifah, sebagai Rab, sebagai pengatur. Ketika kamu berbuat kekacauan, itu kembali kepada diri. Karena ruh itu semacam remote control otomatis. Di mana kamu berbuat dolim, sebetulnya ada dolim untuk dirimu sendiri. Di mana kamu berbuat baik, sebetulnya itu untuk baik untuk dirimu sendiri. Nah, Tuhan telah memberikan chip pada setiap jasmani. Di dalam tumbuhan juga ada, disebutnya ruh amaro. Di dalam ruh lawamah, di dalam benda juga ada ruh amaro. Di dalam tumbuhan ada ruh lawamah, di dalam hewan juga ada ruh sufia, di dalam jasmani juga ada ruh, namanya ruh mutmainah. Nah, di atasnya lagi ada lagi ruh ruhani, ruh rahmani, ruh rabbani. 7 elemen ruh. Inilah disebut jiwa. Satu kesatuan dari semua elemen itu disebutlah jiwa. Nah, lalu ruh itu berjanji kepada Allah bahwa aku akan setia dan taat dan akan beribadah kepadamu. Jadi yang namanya Allah itu sebetulnya ruh itu sendiri, tapi Tuhannya itu yang nggak tahu. Tapi dia berjanji untuk taat dan setia kepada Tuhan. Maka sejak itu ruh berdain, atau dain itu bahasa Arab yang artinya berhutang. Berhutang, janji itu hutang. Al-wadu dainun, janji itu hutang. Karena ruh berjanji untuk sujud dan taat setia kepada Tuhan, maka ruh memiliki dain. Tapi ketika dainnya atau hutangnya ditunaikan, maka ruh itu menjadi dinul Islam, jiwa yang berserah diri, karena ditunaikan dainnya. Tapi ketika masih lupa untuk tetap berserah diri ke dalam, masih berserah diri keluar menuju suatu arah, itu berarti murtad dari dirinya, murtad dari Tuhannya. Karena Tuhan itu tidak perlu keluar menyembah sesuatu di luar diri, tapi berserah ke dalam diri. Apa-apa yang dibicarakan Nabi Muhammad tidak tentang hal di luar diri, tapi tentang hal di dalam diri. Surga pun bukan tentang
tempat yang dibayangkan dan diimajinasikan oleh pikiran, wah begini begitu, bukan. Tapi surga itu adalah rasa nyaman. Bayi di dalam kandungan itu di dalam surga. Apakah bayi bingung mencari uang? Enggak. Tidak perlu mencari uang, tidak perlu nyari makan, tidak perlu nyari minum. Tapi dia tenang, enjoy. Makan tersedia, minum tersedia, terlindung dari panas, terlindung dari dingin. Bayi di dalam perut itu terlindung. Disitulah kekuasaan Tuhan. Itulah yang disebut surga. Bagi Adam, surganya Adam itu adalah alam rahim. Makanya ketika ruh ditiupkan dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, malaikat itu hati ya, bukan tentang wujud-wujud di luar diri yang ngayal. Ekspektasinya saya mengajak Anda untuk kenyataan, bukan kepada hayalan. Ketika hati disuruh untuk sujud kepada jiwa, hati juga masih disuruh sujud kepada jiwa. Berarti jiwa meskipun pembaruan yang baru, tapi dia lebih berkuasa atas segalanya, karena itu adalah datnya di dalam diri. Datnya Allah di dalam diri adalah jiwa atau roh. Nah, ketika malaikat disuruh sujud, sebagian malaikat sujud, tapi ada sebagian malaikat yang tidak mau sujud karena terhasut oleh jin. Malaikat yang tidak mau sujud dan terhasut oleh jin, jadilah nafsu, jadilah iblis, jadilah hawahu atau Hawa. Nah, Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk. Makanya nafsu tercipta dari perut atau rahim ibunya. Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk. Makanya di posisinya kan dia hamil di sini, dekat tulang rusuk. Jadi itu bercerita bukan tentang alam-alam yang hayalan, itu tentang kenyataan di dalam rahim seorang ibu. Jadi Adamnya itu ruhani dan Hawanya itu hawahu. Maka sempurnalah kejadian. Jadi sebelumnya cuma ada jin, pikiran, dan malaikat hati nurani. Lalu ketika Allah meniupkan ruh, maka sebagian malaikat sujud, sebagian tidak mau karena terhasut oleh jin, jadilah iblis. Jadi iblis itu adalah malaikat hitam, malaikat yang terhasut oleh jin, hati yang terkompori oleh pikiran. Hati itu air, pikiran itu nafsu, panas, api. Jadi kalau hati, air disimpan di atas bara api, maka mendidih. Nah, seperti itulah orang-orang yang tidak memiliki iman. Ketika ada orang yang lain yang memiliki pendapat yang berbeda, hatinya mendidih karena banyak dikontrol oleh pikiran, oleh jin. Jadi kebanyakan orang yang iri, dengki, nafsuan melihat orang lain, itu adalah bangsa jin. Makanya siapa bilang bangsa jin tidak pintar baca ayat Quran? Pintar bro. Bangsa jin itu para penghafal kitab. Nah, tapi mereka belum jadi manusia. Maka janganlah kamu meminta tolong bangsa jin. Karena mereka itu adalah ahlul kitab. Bangsa jin itu ahli kitab, mengerti kitab. Makanya dia pintar kalau ngaji. Kan di ayatnya juga surat jin gitu. Bangsa jin itu pintar ngaji bro. Tapi dia tidak mampu mengaji diri. Dia hanya mampu mengaji hal-hal di luar diri. Karena itu pikirannya, imajinasinya selalu keluar. Maka jadilah manusia yang selalu sadar ke dalam diri. Jangan selalu mencari hal-hal di luar diri. Jadi Adam itu adalah rohani, Hawa itu adalah jasmani, dan 4 elemen nafsu, yaitu amarah, lawamah, supiyah, dan mutmainah. Hawa amarah, hawa benda, hawa lawamah, hawa tumbuhan, hawa supiyah, hawa hewani, hawa mutmainah, hawa jasmani. Jadi ada 4 hawa. Makanya istri itu 4, yaitu 4 nafsu di dalam diri kita, benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Makanya laki-laki yang sempurna, Adam, itu harus mengendalikan 4 istri Hawahu. Adamnya adalah rohani, Hawahunya adalah nafsu-nafsu. Jadi ada 4 nafsu di dalam tubuh kita. Karena memang harus sempurnanya manusia, istilahnya Adam itu harus memiliki 4 Hawahu.
4 istri. Nah, ketika lahir ke dunia, Adam dan Hawa ini tidak saling mengenal. Adam kemana, Hawa kemana. Istilahnya nafsunya kemana, jiwanya kemana. Bahkan mungkin ketika pikirannya mulai berkuasa, hawahu atau nafsu pikiran, nafsu hati, nafsunya, nafsu apa aja, benda, tumbuhan, dan hewan lebih berkuasa mengontrol Adam, mengontrol jiwa. Akhirnya Adam dan Hawa terpisah. Akhirnya Adam dan Hawa lahir ke dunia dalam keadaan telanjang. Karena semua bayi lahir dalam keadaan telanjang. Ya kan, semua bayi lahir dalam keadaan telanjang. Saya juga lahir dalam keadaan telanjang, nggak langsung pakai baju. Terus terpisah kesadarannya. Ya kan, apalagi setelah pikirannya lebih berdominan, lebih berkuasa. Nafsunya lebih dominan. Akhirnya Adamnya di bawah kekuasaan jin, di bawah kekuasaan pikiran, tidak sadar diri. Meskipun hafalan kitabnya cerdas, meskipun ibadahnya rajin, jin ini, tapi dia selalu menggoda. Selalu pikirannya itu merasa dirinya paling hebat, tidak sadar diri. Makanya jangan merasa pintar, tapi pintarlah dalam merasa. Nah, akhirnya terpisah Adam dan Hawa. Meskipun masih dalam satu raga, tapi kan orang banyak yang Allahu Akbar, jinnya kemana, nasnya kemana, pikirannya kemana, rasanya kemana. Minal jinnati wan nas itu harus sinkron ibadah itu. Antara pikiran dengan rasa itu harus seimbang. Antara jin dengan nas itu harus seimbang. Jin itu pikiran, nas itu rasa. Nah, ini jadi nggak seimbang antara Adam dan Hawa. Adamnya di mana, Hawanya di mana. Nggak connect. Makanya konslet. Nggak connect. Terpisah. Dan ketika lahir dalam keadaan telanjang, tepat lahirnya di bawah telapak kaki ibu. Kan kalau bayi lahir misalnya ibunya ngangkang melahirkan, itu lahir itu tepat kepala kita itu di bawah kaki ibu. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi di dalam rahim, bro, surga itu. Bukan tentang alam-alam di luar itu. Kenikmatan rasa, bukan tempat. Nah, terus terpisah. Lalu ketika Adam dan Hawa mulai kembali sadar diri dan mengenal diri, maka mereka kembali dipertemukan di padang Arafah. Man arafah nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali siapa Tuhannya. Jadi padang Arafah yang dimaksud adalah padang pengenalan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Padang pengenalan rasa diri. Maka ketika manusia sadar diri, maka kembalilah Adam dan Hawa disatukan dan sinkron. Akhirnya Adam atau jiwanya yang di atas, Aladin, dan jin jadi pembantunya. Nah, sekarang itu kebanyakan orang itu jin di atas, nafsu di atas, jin pikiran juga di atas, nafsunya di atas, semuanya dikendalikan oleh nafsu pikiran, oleh jin. Sementara Adamnya, kesadaran dirinya atau nasnya, manusianya malah di bawah. Nah, ketika sadar manusia, Adamnya di atas, rasa dirinya di atas, nasnya di atas, jinnya cuma jadi bawahan. Pikiran itu cuma jadi bawahan. Jadi bukan salah, pikiran itu bagaikan dua mata pedang. Di satu sisi bisa menyelamatkan, di sisi lain bisa mencelakakan. Jadi pikiran itu mencelakakan kalau dijadikan tuan, tapi dia akan menyelamatkan kalau dijadikan abdi, kalau dia jadikan budak. Jangan sampai hidup kita diperbudak oleh pikiran. Oh, besok ngapain ya, saya punya uang nggak, selalu diperbudak oleh pikiran, rasa khawatir, rasa takut, dan lain sebagainya. Ketika Anda memiliki rasa takut, rasa khawatir, berarti Anda masih diperbudak oleh jin, masih di bawah kekuasaan hawahu, masih dikendalikan oleh Hawa. Adamnya belum muncul. Jadi Adam itu bukan tentang wujud seseorang, tapi ruhani, rasa diri. Karena Adam itu adalah nas, Adam itu adalah manusia. Manusia itu adalah rasa. Sedangkan kalau manusia yang sering berpikir itu hewan. Mal insan hayawanun, nanti
Sesungguhnya manusia yang berpikir itu adalah hewan. Nggak ada bedanya dengan hewan. Jadi kalau manusia adalah yang menggunakan rasa, bukan pikir. Kalau masih berpikir, mal insan hayawanun natik. Sesungguhnya manusia berpikir itu adalah hewan. Tapi kalau kita menggunakan rasa, itulah manusia. Kalau hewan itu selalu merasa pintar, manusia itu adalah pintar dalam merasa. Ya, semoga kita kembali bisa membangkitkan Adam yang sedang tertidur di dalam diri kita. Dan setiap manusia adalah anak cucu Adam, karena setiap manusia melalui proses yang sama. Prosesnya semua manusia begitu. Jadi Adam itu bukan manusia pertama, tapi proses pertamanya manusia. Jadi Adam itu bukan manusia pertama, tapi proses pertamanya manusia. Proses pertamanya manusia begitu. Dan semua manusia prosesnya sama. Makanya setiap manusia anak cucu Adam. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi. Sampurasun.